tentang cara pelaksanaan sholat kusuf atau khusuf. Yang pertama takbiratul ihram, 2 membaca doa iftitah, 3 membaca ta'awud, 4 membaca basmalah, 5 membaca al-fatihah, 6 membaca amin, 7 membaca surat atau ayat Al-Quran, 8 rukuk dan membaca tasbih rukuk, 9 i'tidal berdiri tegak kembali, 10 membaca surat atau ayat Al-Quran, tangan bersedekap seperti semula. Yang ditanyakan pada nomor 10 ini, yakni membaca surat atau ayat Al-Quran, posisi tangan bersedekap seperti semula. Ini mohon penjelasan. Terus dibaca berikutnya. 11 rukuk dan membaca tasbih rukuk. 12 i'tidal, yakni berdiri tegak kembali. 13 sujud dan membaca tasbih sujud. 14 duduk antara 2 sujud. 15 sujud kedua. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat yang pertama tadi, mulai dari urutan nomor 4 dan seterusnya. Kemudian 16 duduk at-tahiyat dengan membaca tasyahud dan sholawat, kemudian salam. Ya, hadisnya dibaca, itu kan ringkasannya kan. Sekarang hadisnya dibaca. Dalil pelaksanaannya, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khashafatis syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa qama wa kabbara wa saffan nasu wara'ahu faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awwal summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa sajada summa fa'ala fir raqnatil ukhra misla zalika hatta istakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin wanjalatis syamsu qabla an yansarifa summa qama fa khataban nasa fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu summa qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitumuha fafza'u lis salati muttafaq alaih wal lafzu li Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam salat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang tetapi lebih pendek daripada bacaan yang kamu tanyakan tadi kan. Jadi setelah Nabi rukuk, kemudian i'tidal Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, maka sedekap lagi. Karena terus membaca lagi. Di Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu tidak terus sujud. Maka posisi tangan sedekap lagi. Terus membaca lagi bacaan yang panjang. Dan membaca lagi ini ada 2 pendapat.
Ada yang berpendapat membaca lagi itu membaca Fatihah dan membaca suratnya lagi. Ada yang berpendapat hanya membaca surat saja, Fatihahnya tidak. Maka setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sedekap lagi membaca. Bacaannya ini tidak sepanjang bacaan yang pertama tadi. Tidak sepanjang bacaan yang pertama tadi. Itu yang dibaca apa? Maka tadi saya terangkan ada dua pendapat. Ada yang setelah sami Allahu liman hamidah rabbana alhamdu membaca lagi alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah sampai amin, terus baca surat lagi. Ya. Yang lain berpendapat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sedekap lagi terus membaca surat lagi, bukan baca Fatihahnya, cukup suratnya saja. Allahu a'lam. Terus ayo diteruskan. Kelanjutan artinya tadi. Ya. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Ya. Kemudian beliau membaca sambil berdiri, Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Nah, baru sujud. Jadi 1 rakaat rukuknya 2 kali. Ya, setelah baca Fatihah, baca surat, terus rukuk. Baru rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau sholat biasanya setelah i'tidal terus sujud. Ini tidak, baca lagi. Ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sedekap lagi, membaca lagi, baca surat, ya, kemudian rukuk, i'tidal lagi, baru sujud. Nah, sehingga rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Terus dilanjutkan. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula, Ya. sehingga genap 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah SAW berkhutbah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujiannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dua-duanya tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Terangannya dibaca. Keterangan dari hadis di atas, ada ulama yang memahami bahwa sholat kusuf atau khusuf itu setiap rakaatnya adalah 2 Al-Fatihah dan 2 bacaan surat atau ayat. Tetapi ada pula yang memahami bahwa bacaan surat atau ayatnya 2 kali, namun bacaan Al-Fatihahnya tetap 1 kali. Wallahu a'lam. Nah, saya paham. Di salat kusuf atau khusuf itu gerhana matahari atau gerhana bulan itu 2 rakaat, rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali. Setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Biasanya kalau sholat yang lain 1 rakaat itu rukuknya 1 kali, sujudnya 2 kali. Nah, ini rukuknya 2 kali. Maka setelah sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi terus baca lagi. Lah baca ini karena tidak diterangkan apa yang dibaca, maka ulama ada 2 pendapat. Ada yang membaca lagi itu maksudnya yang baca Fatihah lagi dan surat lagi. Yang satu berpendapat tidak baca Fatihah lagi, bacanya hanya surat lagi. Maka itu kalau yang membaca Fatihah lagi berarti 1 rakaat itu 2 Fatihah, 2 rukuk, 2 sujud. Dan 2 surat atau 2 ayat ya tadi yang dibaca setelah Fatihah tadi. Yang satu berpendapat Fatihahnya tetap 1. Nah, surat yang dibaca setelah Fatihah itu 2 gitu kan. Setelah itu rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali.
Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kalau sudah terjadi begitu itu kita ya ini memang majlis ilmu, ngerti. Yang membaca Fatihah lagi, oh ini berpaham yang seperti itu. Ada enggak baca Fatihah lagi langsung baca surat lagi, oh pahamnya seperti ini. Ya sudah, kalau dari perbedaan begitu enggak usah saling ngotot. Mana yang benar ya sudah kamu berpaham seperti itu silahkan baca Fatihah lagi. Ya, dan surat yang pendapatannya suratnya tidak membaca Fatihah lagi ya silahkan. Udah. Memang dalam hadisnya tidak menerangkan baca apa, hanya membaca lagi. Nah, pengertian membaca lagi itu maka bisa dipaham dua. Bisa membaca dari Fatihahnya dan suratnya, ya, ada bisa membaca suratnya saja, tidak Fatihahnya. Paham ini? Sudah pernah sholat belum? Oh, yo, kadang-kadang kalau ada gerhana nutuki kentongan kok, ya. Ada gerhana itu katanya bulannya dimakan buto, gitu kan? Itu tuh zaman dulu masih banyak ada lesung itu kotean. Kata mbah-mbah dulu, bulannya dimakan buto. Lah wetenge buto itu lesung itu mulo ditutuki kotean sampai muntah metu lagi gitu loh. Nah, itu zaman jahiliyah seperti itu. Mula kalau ada gerhana bulan itu dulu ya, ketika masih ada lesung itu ibu-ibu dipanggil gerhana tuh boleh alu karo lesung. Nah, kotean itu terusan. Ya. Sekarang lesungnya sudah mbuh nang endi lesunge ra eneng. Ya, ya ora kotean, ya ora salat gitu. Nah, maka kita gerhana sering terjadi kok ora tahu salat itu kan. Nah, itulah. Jadi ternyata kalau ada gerhana bulan, kalau gerhana matahari ada tuntunannya supaya salat. Salat namanya salat kusuf, salat gerhana gitu loh. Tidak ada aturan kotean atau nutuki kentongan, itu enggak ada. Nah, maka perlunya ngaji. Ya. Nah, setelah sholat selesai khutbah. Kayak khutbah. Nah, menjelaskan karena pada saat itu ya kebetulan ada gerhana itu bersamaan dengan meninggalnya putra Nabi yang namanya Ibrahim, bukan putranya Nabi Ibrahim ya. Nabi Muhammad punya putra namanya Ibrahim. Meninggal ketika masih kecil. Nah, kebetulan meninggalnya itu bersamaan dengan adanya gerhana. Lah orang-orang rame mengatakan, wah bulannya ikut berkabung karena matinya seorang putra yang agung. Dari putranya Nabi wafat seolah-olah itu gerhana itu ikut layat gitu loh. Ikut berkabung. Nah, maka diterangkan Nabi. Nah, khutbahnya gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak ada hubungannya dengan mati dan lahirnya seseorang. Tapi gerhana matahari dan gerhana bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada kaitannya dengan lahir dan matinya seseorang. Itu dijelaskan begitu. Nah, maka itu setelah itu selesai sholat baru khutbah. Ya, apalagi? Umur saya 48 tahun. Sampai saat ini belum pernah melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah kusuf atau kusuf. Disebabkan karena umat Islam di daerah saya, yaitu ulama-ulamanya, tidak pernah mengajak apalagi menganjurkan untuk melaksanakan sholat yang berkaitan dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Karena sholat tersebut ada khutbah, maka tidak mungkin bila dikerjakan sendiri di rumah. Bila mengajak warga masyarakat tidak ada respon. Lantas bagaimana solusinya, Ustaz? Ya boleh oleh song mah tutuk ana ki mah. Ya dumumke ini ada gerhana bulan, mari keluar. Nutuki lesung kotean iki malah sregep tok. Nah, itu memang kadang-kala kalau ada tuntunan agama yang benar, diajak kepada tuntunan itu tidak mau. Ya. Ya alasannya itu ya sebenarnya tidak mengerti, tapi banyak orang apabila diajak kembali mari ikuti Allah, tuntunan Rasulullah, tidak. Jawabnya apa? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi
aba'ana. Baca lagi itu surat Maidah 104 itu. Tidak sedikit orang Islam yang seperti itu. Jadi mengerjakan amalan-amalan yang itu seolah-olah itu ajaran agama, padahal itu warisan dari nenek-nenek moyangnya dulu. Setelah bertahun-tahun mendarah daging dilakukan seolah-olah itu aturan agama. Ya. Maka kalau diajak ditunjukkan aturan agama yang sebenarnya, malah dianggap membuat agama baru. Ya, tidak mau dia, cukup sudah puas mengikuti apa yang diwariskan dari bapak-bapaknya dulu, nenek-nenek moyang dulu itu. Coba dibaca ayatnya surat Al-Maidah itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya. Akhir ayat tadi diperhatikan, apakah ya sekalipun nenek moyangmu, bapak-bapakmu tidak mengerti apa-apa tentang agama ini dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti. Ya. Padahal Allah dan Rasulullah telah memberikan petunjuk dan Rasulullah telah mewariskan dua hal yang dijamin siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak sesat. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa dipanggil wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ma anzalallah itu apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Qur'an. Wa ila Rasul maksudnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih, sunnah Rasulullah. Ya, mari ikuti Allah, ikuti Al-Qur'an, ikuti sunnah. Jawabnya qalu ya, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Mereka berkata, tidak cukup. Tidak usah ikuti Quran dan Sunnah. Kami ikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyangnya dulu. Apa dulu. Pak dulu kalau ada gerhana ya gitu kok. Ya udah. Dulu malah kalau apa yang nutui kentong tuh katanya. Kentongan pung kentong titir tuh. Katanya ada apa katanya? Nah ini kalau ada kentong titir-titir tuh. Ya, karena bolanya Nyai Ro Kidul lewat. Kan gitu dah. Nah, bangsa aneh-aneh itu. Itu tidak hanya masalah itu, banyak umat Islam yang melakukan upacara-upacara yang seolah-olah dianggap upacara keagamaan atau agama, padahal itu jauh dari tuntunan agama. Nah, ditekoni kitab suci mau apa? Al-Qur'an. Ya, nabimu siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau diajak Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, jawabnya itu mbah-mbahku dhisik ya ora ngono kok gitu lah. Cukup mengikuti apa yang kerjakan oleh mbah-mbahnya dulu. Kalau nek bulan suro suran gitu ya. Bukan musyrah suran-suran gitu. Nah, jenang abang gitu toh. Nah, kayak suran. Ya, terus nanti kalau bulan ruwahan, nyadranan itu. Nyadranan mangan-mangan yang kuburan itu kan. Nah, kalau maulud mulutan cangkeman. Jadi yang penting ini makan gitu. Jadi upacara-upacara bangsa gitu aja. Kalau jejak kembalinya tuntunan, jawabnya seperti itu tadi. Nah, maka kalau tidak mau ngaji, orang Islam tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnahnya, nggak ngerti jalan yang lurus. Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk bacaan, apalagi untuk jimat, ya dah. Quran diturunkan kata Allah itu lihat dabaru ayatihi.
Ya, waliyatadzakara ulul albab, supaya tiap-tiap ayatnya itu dipelajari. Ya, orang yang punya akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran dari itu. Ya, tadi udah umurnya 48 tahun. Ya. Salat gerhana rung tahu. Padahal udah nemoni gerhana berapa kali. Wong kita itu mudah dihapusi. Zaman Nabi tadi sholat, dan nanti dilihat oh bulannya sudah. Itu ya udah. Nah, ini gerhana dulu pernah ada gerhana matahari total, pernah ingat nggak? Marah itu ndelok kok. Iya ndak? Sundelik kabeh matane ku ndak picak katanya gitu. Gondelik kabeh. Lah orang baratana malah do nyang Indonesia menyelidiki ada apa. Sing wong Indonesia malah do njero omah kancingi lawange. Diweden-wedeni, aja ndelok lho, iku matamu picak lho iku. Ndelok kudu nganggo kacamata apa gitu. Kowe malah do ora ngerti. Orang luar do datang ke sini nyewa-nyewa hotel perlunya melihat matahari gerhana total itu, lah kene malah delik. Salat ya ora gitu loh. Lah nek tuntunan Nabi gerakkan mau ke masjid, lah salat gitu harusnya gitu. Wong pintune ditutup kok nang masjid. Itu kebodohan umat Islam. Ya, bangsa kita itu mayoritas beragama Islam. Tapi ya seperti itu. Lo jangan mengharapkan banyak kontribusi dari umat Islam ini. Karena masih jauh dari tuntunan. Masih jauh dari tuntunan. Seperti pidato saya kemarin waktu di Silatnas kemarin. Dengarkan enggak? Bangsa kita itu sedang sakit. Sakit apa? Mentalnya yang sakit. Masa mayoritas umat Islam di negeri ini kok, iya pekat penyakit masyarakat susah diberantas, korupsi jamur di mana-mana. Saya tadi kemarin mendengarkan TV dari KPK, ya korupsi terbesar itu instansi korupsi kepada KPK loh, menurut TV loh, bukan saya tahu sendiri. Yang paling besar tuh 1 DPR, 2 polisi, 3 pengadilan kehakiman tuh di tempat korupsi yang paling besar. Mbuh bener mbuh ora wong-wong berita TV. Nah itu ta. DPR ini wakil-wakilmu kuwi lho. Lah dipilih wakil kon makili rakyat mung dadi korupsi terbesar. Polisi juga begitu. Ya, menegak hukum ini. Pengadilan juga begitu. Maka Nabi kita jauh-jauh sudah mengatakan penegak hukum itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang masuk surga 1 aja. Ya. Jadi penegak hukum 2 masuk surga, masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk surga itu yang lurus, yang betul, yang lain-lainnya itu hukum bisa dijual belikan kok. Itu mesti masuk neraka itu. Ya. Yang begini nih, itu menunjukkan apa? Sakit, bangsa kita itu sakit. Ya. Sakit yang sangat mendasar, sulit diobati karena dokter ngendi wae iso ngobati itu. Enggak bisa mengobati. Panggilkan ahli psikologi, enggak bisa. Pengobatnya ada di dalam Quran. Al-Quran itu katakan oleh Allah, asy-syifa lima fis sudur. Jadi obatnya itu Quran. Kalau menolak Quran, sakitnya makin kronis. Makin kronis, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hatinya ada penyakit. Kalau tidak mau mengobati, tambah parah penyakitnya itu. Fazadahumullah marada, Allah akan menambah sakitnya. Mula korupsi usah diberantas kok dhuwur tekan ngisor terus piye? Mau kamu berantas di atas belum selesai, ngisor udah ngrembyah. Berantas dari bawah belum selesai, dhuwur wis tambah parah. Nah, mau apa lagi? Nah. Iya. Bubarke wong negara kok bubarke terus dadi apa? Nah. Ya. Iya dah. Bahwa dari hukum rimba nanti jadinya. Nah, maka itu kita tidak putus asa. Ya. Maka harus kembali pada Quran dan Sunnah.
Ya, kalau tidak kembali ke sana, wes mbok kamu niru negara mana tidak akan bisa jadi baik. Kita harus menjadi keyakinan bagi umat Islam. Kalau dunia ini bisa menjadi baik tanpa Al-Quran, Allah tidak perlu nurunkan Al-Quran, tidak perlu ngutus Nabi Muhammad. Sia-sia, tidak ada gunanya. Gua apa, wong Nabi wis oke. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak diutus Nabi. Dan beliau-beliau sudah diberi kitab suci juga. Kenapa masih menurunkan Quran? Ya, karena tanpa Al-Quran, dunia ini nggak jadi baik. Maka Allah mengatakan sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus apa? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum diturunkan Al-Quran diutusnya Nabi Muhammad, manusia itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka diturunkannya Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam. Menunjukkan manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati lan nuri bi'idnihi. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila sirati mustaqim. Menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Jadi kalau mengabaikan Al-Quran, jangan harapkan jalan yang lurus. Ingin baik kok mengabaikan Quran, tidak mungkin akan jadi baik. Maka presiden kita, Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono sudah sadar sebelumnya. Ya, ini sadar, mengajak umat Islam yang berada di negeri ini supaya meningkatkan kepedulian mempelajari Al-Quran, dipahami, kemudian dijadikan rujukan dalam kehidupan ini baik secara pribadi, secara sosial, masyarakat maupun sampai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu seruannya sangat bagus. Jadi 6 presiden itu yang mengajak kembali pada Quran dan ya hanya satu ini. Iya. Tapi nggak ada tanggapan. Mayoritas bangsa yang berpenduduk beragama Islam diajak kembali Quran dan orang yang tanggapan apa-apa. Ya walaupun suratnya baik tidak ada tanggapan ya. Nah kita ini yang menanggapi. Sebelum beliau menyuruhkan kita sudah ke sana. Ya tak? Namun apa yang kita lakukan ini banyak dihambat, dihalangi, dicaci maki, dianggap aliran sesat. Jadi saya kira jalan selamat malah dianggap sesat. Nah saya neng pengajian dibubarke. Bareng kontes Ratu Ayu didukung. Ya enggak? Aneh kan? Nah mau jadi baik bagaimana? Nah ini jangan mengharapkan siapa. Kita harus mulai dari dirinya sendiri. Orang-orang yang dibina Al-Quran ini yang jadi baik. Tapi gandeng negara kita itu besar, penduduknya banyak. Nah kita paling tidak berusaha merubah situasi ini ya dari sedikit demi sedikit. Ya, sekarang orang ribut kena penyakit pekat, pelacuran, perzinaan, ya, perjudian, mabuk-mabukan. Nah, coba sampai di penjara aja bisa mendirikan pabrik ekstasi, coba bayangkan. Ini penjara ini iso jadi raja malah. Ya. Luar biasa kan? Coba neng penjara kan orang dihukum, lah kok iso masih dagang ekstasi jutaan-jutaan, jumlahnya jutaan pil ekstasi ditemukan di situ. Apa penjara ora nek sing jaga? Ada ndak kira-kira? Nah, sing jaga itu siapa? Ya mesti tunggale. Ya dah. Padahal beragama Islam juga mesti yang jaga-jaga itu banyak kan beragama Islam. Nah, sama sampai kebobolan. Maka kita prihatin. Kalau melihat begitu prihatin. Tidak usah nyalahkan sana sini. Itu kesalahan kita semua. Salahnya umat Islam. Mengapa? Allah mentakdirkan bangsa ini mayoritas beragama Islam. Tetapi tidak bisa membawa kesejukan. Harusnya kalau negara beragama Islam mayoritas penduduknya. Negara ini sejuk, aman, tentram, bersih daripada penyakit masyarakat. Harusnya begitu. Tapi mengapa tidak? Mungkinkah ini yang saya sampaikan oleh sabda Rasulullah,
akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Saya tialan nas zamanun la islama illasmuhu. Islam itu tinggal namanya aja, pengakuannya saja. Ngakunya Islam tapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Walal Qur'ana illa rasmuhu. Quran ya masih ada, tapi tinggal tulisannya saja, suara-suaranya saja. Sampai Quran dipelajari nggak boleh kok, cukup dibaca saja biar dapat pahala kok. Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Lah kalau orang itu dipelajari itu petunjuk apa yang kamu dapat dari situ? Mau petunjuk apa? Berapa banyak umat Islam yang masih tersesat akidahnya? Bukti itu. Ya, akad pagi ada yang nyerahkan jimat sampai 3 lemari itu. Quran Istanbul macam-macam. Nek salat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi minta selamat pada Kiai Brojol. Pada ya macam-macam ya Quran besar membaca besar aja susah. Mana dadeknya kecil-kecil, ada 30 atau 40 Quran Istanbul di lemari itu. Nanti masih ada yang nyerahkan jimat enggak? Nah, belum ada. Ada? Nah, masih ada coba. Nah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Lah kok nyang ndi njaluk selamat karo jimat. Itu akidahnya. Akidahnya masih banyak yang terkencong. Kemarin ada anggota DPR yang datang ke sini, saya lihatkan jimat itu. Apa dia cerita? Wah, teman-teman DPR itu ya banyak Ustaz yang punya jimat-jimat itu. Malah ini akan ada pencalonan nih, banyak yang cari-cari. Terus tak kandani, jangan rene wae. Kamu ajak sini, suruh milih jimat yang mana. Nah, maka jangan dianggap anggota dewan itu pinter, bodoh. Minta jadi anggota dewan kok ngantongi jimat. Itu nanti kalau jadi seolah yang dadekke itu. Padahal Allah mengatakan, "Qul lillahi malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair." Coba dibaca itu ayatnya. Surat Al-Imran ayat berapa itu? Surat Al-Imran ayat 26. Ya. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Ya. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah yang mempunyai suatu kekuasaan. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut dari siapa yang dikehendaki. Memuliakan kepada siapa yang dikehendaki, menghinakan kepada yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan. Ini bisa, ini di Karanganyar ada pilihan bupati tuh ini. Maka warga Karanganyar memang saya berikan kesempatan, dah kamu ya. Maka di bawah tadi masih agak kosong. Karanganyar kan banyak. Udah pilihan sih, nih bar milih Reneo, udah ngaji. Jangan sampai hilang. Wah ini. Belum tentu kamu yang terpilih jadi bupati itu dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi yang terpilih itu orang yang dihinakan. Kalau tidak terpilih jangan sakit hati. Bisa jadi kamu itu yang dimuliakan oleh Allah. Biyatikal khair. Kalau kebaikan itu di tangan Allah.
Nek kamu jadi bupati mau ngarep masuk penjara, mau ngarep korupsi, itu berarti kamu dihinakan oleh Allah. Jadi bupati kok mau ngarep korupsi juga. Ya, itu dihinakan kamu jadinya. Tapi kalau kamu tidak terpilih, kamu sabar. Oh ini, ya, tidak terpilih ini mungkin baiknya menurut pandangan Allah saya tidak jadi bupati. Baik, maka biyatikal khair. Jadi jangan yang dimuliakan itu yang jadi, tidak bisa jadi yang dimuliakan itu yang tidak jadi tadi. Jika karena kamu tidak jadi, kamu bebas dari serempetan-serempetan harta yang tidak halal itu. Tapi kamu yang jadi, bahaya itu. Kalau tidak kuat, kamu termasuk yang dihinakan. Maka saya katakan anggota DPR bodoh itu ya itu yang kepengin dadi anggota DPR kan dadak golek jimat njaluk aneh lah. Nek sing menehi jimat, nek jimat itu marai bisa mengangkat kamu jadi anggota dewan. Mesti ora dikake kowe dienggo dhewe sing menehi kuwi. Nah, nek gelem mikir ke sana kan gitu. Nah, iya dah. Mulai bodoh. Harusnya memikir. Kenapa ini ya saya kepengin jadi calon anggota, kepengin jadi anggota DPR dikasih jimat ini. Nek aku kalau saya jadi anggota DPR karena jimat ini, kenapa ini tidak dipakai yang memberi saya saja? Nek kira-kira dengan jimat itu bisa mengangkat dirinya jadi bupati atau jadi anggota dewan, mestinya dipek dhewe karo sing ngangkat sing menehi jimat tadi. Ya. Saya kepengin dadi bupati nek jimate sah kasihkan kamu kok sing dadi kowe wis tak pek dhewe jimate kan gitu mestinya pikirane. Ora. Ya kaya wong tuku buntut zaman biyen kuwi lho. Sampai kon yang buntut. Pak, niki besok yang keluar yang mana? Nanti kai syarat. Ya. Gambar kursi, gambar apa wis. Bareng ditebak ora metu, wah pancen aku bodoh. Jane gambarannya wis cetha banget loh. Gambar kursi berarti angka 4. Gitu. Itu gambar kacamata berarti 00. Wah, jane wis gambarnya wis makna banget ning aku salah tebak bodohku dhewe. Ngarani bodoh. Bodoh banget pancen kamu. Kalau kamu pandai daripada nomor itu diberikan kamu supaya kamu dapat, mesti untuk beli dia sendiri, dia butuh duit. Timbang mau kamu kasih nek untuk kowe kei lah itu ta. Wis iki genah, ngerti sing itu tak tuku dhewe, mesti gitu dia. Banding saking bodhone minu ramatu nganti wong edan ditekoki sesuk metu apa coba. Ada orang tidak normal kayaknya ngomong sesuk metu apa tekoni buntut. Nah, udah kalau itu hilang. Maka Quran dan Sunnah harus jadi pegangan teguh. Lantadillu ma masaktum bihima. Kamu pegang teguh Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Kadang-kadang orang Islam tidak percaya. Banyak orang Islam tidak percaya pada Quran dan Sunnah itu banyak. Jangan dikira semua orang Islam percaya. Termasuk ya kamu orang Islam masih pegang jimat-jimat itu berarti kamu tidak percaya pada Quran dan Sunnah. Kalau kamu percaya kepada Sunnah Nabi, buang semua itu. Kamu datang kepada dukun membenarkan pembicaraan dukun itu 40 malam sholatmu gugur. Sampai Nabi begitu lah kok malah kowe medina mara nyang dukun. Nah, ini ya sholat. Jadi nyepeleknya Nabi tahu dikandani Nabi, kamu dapat membenarkan omongannya dukun 40 malam sholatmu gugur. Nah kok malah yang dukun terus. Malah ada orang Islam yang jadi dukun ya, ora karuan ta. Modal nureske surat Yasin dituliske celupno ning kon gelas ombenen penyakit 1000 hilang. Nanti kamu taruh di rumah ya, nanti maling masuk anggere maca kuwi bingung. Lah kuwi bener. Lah ngarep maling dadak baca surat Yasin dek tempel kene ning tembok, ya mesti bingung kamu. Maling ora kober maca surat Yasin, mesti mrubleng sing duwe turu langsung jikuke apa kok dadak maca surat Yasin. Ini banyak orang Islam yang
tidak percaya pada Quran dan Sunnah. Ngakunya yaitu kitab sucinya apa? Quran. Nabi bisa apa? Nabi Muhammad ini tidak nurut Quran, nurut Nabi Muhammad, ndak aku melu mbah-mbahku dhisik wae. Itu tidak sedikit umat Islam yang semacam itu. Maka jangan berharap banyak kontribusi dari umat Islam yang ada di tempat negeri kita ini. Masih perlu umat Islam yang sekarang mengaku beragama Islam itu masih perlu dibenahi, diislamkan betul. Aja ngislamke wong kafir, Islamno sing wong Islam tenan kuwi dingertekke tenan Islam. Biar mengamalkan tuntunan Islam. Kalau sudah Islam dimengerti dan diamalkan, insya Allah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak usah cepat-cepat pengen jadi negara Islam. Ya dah, kamu mendirikan negara Islam modalmu apa? Nanti yang menolak orang Islam sendiri. Negara Islam tentu diatur dengan syariat Islam. Lah kalau diajak syariat Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kalau diajak kembali Quran dan Sunnah, jawabnya, enggak usah. Cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang. Walaupun nenek moyangnya itu jauh dari aturan Islam. Ya, apalagi kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Ya, apalagi Brosur halaman 4. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama, lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama, kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu, tetapi tanganku tidak dapat mencapainya. Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang diseksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila keduanya gerhana, maka lakukanlah sholat hingga muncul kembali. Dari arti hadis ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan maksud berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh, juga rukuk dan sujudnya lama. Apakah bacaan rukuk dan sujudnya berbeda dengan sholat fardu yang biasa kita baca, yakni subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka? Yang ketiga, setelah bacaan at-tahiyat pada sholat gerhana, apakah ada bacaan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya, Ustaz? Jadi pertama, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Sampai banyak yang jatuh, nggak kuat tadi berdiri kan. Kalau berdiri lama mungkin saudara tahu, ya mungkin ayat atau suratnya yang dibaca panjang. Maka sholat tarawih malam atau sholat malam biasanya Nabi mengawali dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Yang ringan itu bacaannya pendek, bacaannya panjang. Ya, panjang.
Nah kalau kita manjang no mesti orang mau ngambruk turu ya. Mau salat bacaane rada imame rada suwe ngeluh. Kita paling panjang dari imam itu bacanya inna atau inna kal kautsar. Nah. Lah rukuk lama, sujud lama, apa bacanya berbeda. Ya. Yang jelas yang kita ketahui tuntunan Rasulullah ya, yang diajarkan kepada umatnya kalau membaca rukuk itu tidak hanya itu, tidak subhana rabbiyal azim, tidak hanya subhana rabbiyal a'la, tidak. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga ada. Mungkin sujud lama ditambah doa karena Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa. Mungkin Nabi memperbanyak panjang doa. Ya tak? Itu sehingga terpanjang Nabi membaca dihayati betul. Dihayati, diresapkan di dalam hatinya, mungkin jadi panjang waktunya. Walaupun mungkin membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kalau diresapi, dihayati, direnungkan ya jadi panjang. Kalau kita kan tidak, orang ngerti artinya kok. Macamnya ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Artinya apa ya mbuh. Ya, maka bacaan sholat itu sebaiknya dipahami artinya. Kalau membaca paham artinya paling tidak sambil membayangkan artinya, diresapi maknanya, kedekatan pada Allah makin dekat. Dan ngatine ra pudeng ya waca wae. Setelah kesusu Fatihah kuwi nek perlu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim walhamdulillah amin itu. Kamu lihat yang sholat Tarwih 23 rakaat 7 menit itu coba mau apa? Yang kemarin ditayangkan di sini itu coba mau apa 7 menit itu. Nah, itu kita lihat ya gitu tuh. Itu kejadian bukan karena kamu sudah saya perlihatkan toh praktek. Ya. Orang yang sholat 7 menit 23 rakaat. Gerakannya pun seperti itu. Mocone mau apa coba? Nah, maka Nabi itu sambil diresapi, dihayati ya. Dengan keagungan Allah ya jadi lama bacaannya. Itu. Yang kedua, mengapa itu? Apa itu yang menarik ususnya di neraka? Nabi kita mengatakan seberat-berat neraka yang paling ringan siksaannya itu. Ya, ada yang hadis menerangkan kalau lamaan kaki menginjak bara api di neraka, itu otaknya ini mendidih. Ada lagi orang yang dimasukkan ke neraka, ususnya keluar, brodoli. Dia berenang lenggak-lenggak di neraka. Itu merasa siksa yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Orang tadi menurut ususnya neraka tadi, ususnya keluar, masuk di neraka ususnya keluar. Siksa yang paling ringan itu. Nabi menggambarkan yang paling ringan aja. Yang paling ringan aja seperti itu, yang berat gak bisa dibayangkan. Rojo wani-wani mlebu neraka. Ya kan? Ben aku sok neraka sik ora apa-apa terus mlebu swarga. Lho ususmu brodol isik. Jadi kok saja enak gitu loh. Neraka sik. Itu yang kedua, itu siksa neraka menunjukkan orang yang disiksa di neraka itu ususnya keluar dalam perut isinya itu brodoli. Yang ketiga apa tadi? Setelah tahiyat apakah ada bacaan doa? Ada itu. Memang itu kan bacaan setelah tahiyat ada bacaannya itu. Salat wajib, salat sunnah setelah baca tahiyat ya terbaca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Semua bacaan sholat itu sama, baik wajib, sunnah, pokok-pokoknya sama itu.